من مشايخ تعلم تعليم تذكر تذكر النفع والانتفاع والانفاع. يا الله يا رب يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال dalam kitab Khuluquna di halaman 6, وحيث كان كريم الأخلاق في سمو المنزلة وعظمة الشأن أن تكون بعثة خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت لإتمامها وإكمالها وإرساء دعائمها. ويقول في حقها نبي الله عليه وآله أفضل الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Al-Habib Umar berkata, وحيث كان كريم الأخلاق, kemuliaan akhlak itu, fi sumuwil manzilati, itu berada di dalam ketinggian derajat. Jadi wahitsu kana itu enggak perlu diterjemahkan. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, dan sekira-kira adalah. Nah, itu kan kalau menurut Bapak Muhammad Kelik, ini apa-apaan nih bahasa? Ya kan? Ini bahasa tempo dulu. Yang kalau kita ngaji, mau ulama-ulama tempo dulu kayak gitu. Tapi untuk kajian sekarang enggak kena. Wahitsu kana karimul akhlaqi, dan sekira-kira adalah akhlak itu. Apa maksudnya? Langsung. Wahitsu kana karimul akhlaqi, kesempurnaan akhlak itu. Kesempurnaan akhlak fi sumuwil manzilati, itu berada di dalam ketinggian derajat. Jadi orang yang mempunyai akhlak derajatnya tinggi. Wa 'azamati sya'ni, dan ketinggian urusan. Urusannya semuanya ditinggikan oleh Allah. Kalau orang punya akhlak. Kenapa? Antakuna bi'atsatu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya tambahkan wa sahbih. Di situ kan tidak ada, karena qiyas. Qiyas. Artinya qiyas ini keluarga Rasulullah disebut, sahabat juga disebut dong. Gitu. Qiyas itu namanya. Adalah antakuna bi'atsatu khatami Rasulillah. Kebangkitan akhir Rasulullah, akhirnya para nabi dan rasul, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ja'at li itmamiha, itu datang untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kala itu Arab jahiliyah pintar, luar biasa pintarnya. Mereka berbalas pantun, berbalas syair luar biasa. Ada di Makkah itu ada tempat untuk berbalas syair. Kalau kita diibaratkan di Melayu, kita berbalas pantun. Dan itu letaknya kalau misalnya sekarang kita lihat itu di Pasar Seng. Kalau orang-orang haji tempo duluan masih ngelihat adanya Pasar Seng. Kalau sekarang sengnya aja udah nggak ada. Bagaimana mau disebut dengan Pasar Seng? Gitu. Jadi itu sebelum Masjid Kucing, sebelum Masjid Jin, sebelum kuburan Ma'la, kubur Sayyidatuna Khadijatul Kubra, itu arahnya. Itu. Orang yang masih haji tahun 2000-an masih ketemu tuh Pasar Seng. Di situ tempat mereka para pujangga berbalas syair. Itu kan pintar. Gitu. Kalau kita nggak bisa mengungkapkan syair dengan benar kecuali harus mempelajari ilmu al-arud. Ilmu al-arud. Bukan cuma sekedar ilmu nahwu, sharaf, balaghah,
Itu harus ilmu al-arud dipelajari. Jadi baginda Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Wa ikmaliha, menyempurnakannya, wa irsa'i da'aimiha, untuk menguatkan pondasi-pondasi akhlak. Jadi baginda Rasulullah menguatkan tuh pondasi akhlak yang sudah mulai hancur dan bahkan hancur. Bayangkan di jahiliyah bekas istrinya bapak merupakan sebuah perebutan buat anak-anaknya. Allahu Akbar. Oh. Jadi kalau misalnya di Mekah, kalau perempuan-perempuan jelek itu dikeluarin dari kota Mekah. Kasian banget. Jelek dikit dikeluarin. Jelek dikit. Jadi hanya ada perempuan-perempuan cantik di Makkahul Mukarramah. Kasian kalau begitu jadinya. Kasian enggak? Namanya perempuan kan ada yang di atas di atas nilai rata-rata, atau ada bisa jadi di bawah nilai rata-rata. Gitu. Allahu Akbar. Kalau itulah yang disebut dengan jahiliyah. Bukan jahiliyah disebut dengan kebodohan. Tidak, akhlaknya itu bejat. Gitu. Bodoh akhlak. Wa yaqulu fi haqqiha Nabiullah alaihi afdhalus salati wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hak-hak akhlak di sini. Itu beliau bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, hanya saja. Artinya, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kalian udah punya ilmu, kalian udah punya ajaran. Ada ajaran ketika itu ajaran Taurat, sudah. Ajaran Injil, sudah. Sebelumnya ada zaman al-fatrah. Zaman fatrah artinya zaman ketiadaan wahyu ketika itu. Dari zaman Nabi Allah Isa sampai ke Nabi Allah Muhammad SAW, sampai beliau menjabat sebagai Nabi dan Rasul. Itu namanya fatrah. Atau di mana satu zaman orang belum mempelajari syariatul Islam. Tidak kenal dengan syariatul Islam. Bisa jadi zaman sekarang, bisa jadi. Di mana orang-orang yang tinggal dari kejauhan, bisa jadi udah Papua lagi, di mana saya nggak tahu, Masya Allah. Orang nggak tahu tentang syariatul Islam. Bisa jadi mereka fatrah. Ya, fatrah artinya mereka tidak mengenal syariatul Islam. Berarti kewajiban untuk mereka, para da'i-da'i, para ulama-ulama, kaum-kaum saleh untuk menebarkan agama ke timur, barat, utara, dan selatan. Semuanya itu. Fil afaq. Ke seluruh dunia. Jadi sempurnanya jadi seorang ulama, sempurna dia dakwah dengan halnya akhlaknya bagus. Itu yang pertama. Akhlaknya bagus. Sama orang luar biasa nikmat. Adem, ayam. Itu yang pertama, dakwatul hal. Kemudian ada dakwatul magal. Dia mampu untuk ceramah, untuk mengajar di sana dan di sini, keilmuannya alhamdulillah. Kemudian ada dakwah bil qalam, dakwah untuk menulis. Kemudian juga membuat karya, satu keilmuan, kemudian menerjemahkan ini dan itu. Itu namanya dakwah bil qalam. Jadi dikatakan oleh Imam Al-Haddad, tidak sempurna seorang dai kecuali harus menjalankan itu semuanya. Gitu. Jadi dakwah yang pertama, dakwah bil hal. Enggak tanya-tanya, kira-kira saya kalau dapat ngajar, dapat amplop enggak. Jauh. Yang dari model-model seperti itu, ulama-ulama yang ikhlas enggak pernah nanya-nanya kayak gitu. Dikasih enggak gimana-gimana, enggak dikasih enggak gimana-gimana. Enggak menjadi luntur. Ya, dakwanya enggak menjadi luntur. Itu akhlak, jemaah sekalian. Ngecewain orang itu akhlak. Ketika dia sudah mendapatkan jadwal, walaupun dia di masjid yang kira-kira masjidnya sangat-sangat sederhana, tapi setelah itu dari masjid pembesar misalnya meminta, entah ini masjid yang biasa dulu, yang sederhana, kenapa dia duluan? Itu namanya akhlak. Karena kekuatan akhlak ini harus dimulai dari mereka, kalangan-kalangan mereka, para ulama-ulama saleh dan pejabat. Kalau mereka tidak mempunyai akhlak, dikhawatirkan semuanya tidak mempunyai akhlak. Itu. Jadi ini harus dari kalangan-kalangan atas. Terkadang nggak asik kalau misalnya ada orang mengatakan, saya dakwah, ini kain saya BHS nih, Masya Allah. Harganya aja udah berapa? Saya belajar di negeri yang jauh. Masa saya cuma astagfirullah, itu nggak enak ngomongnya juga. Nggak enak. Masuk ke hati, enggak, boro-boro masuk ke hati. Enak juga enggak, alim juga enggak. Akhirnya tuh ngomong ya enggak ada benar-benarnya. Akhlak. Makanya perlu untuk
pendewasaan akhlak. Orang harus punya dewasa akhlak. Kalau misalnya enggak, repot semuanya. Gitu. Karena min wajibil mu'mini, kewajiban seorang mukmin an yahtamma biha ihtimaman. Karena kewajiban seorang muslim, kewajiban orang yang beriman itu mempedulikan tentang permasalahan akhlak, peduli tentang akhlak. Kita lihat istri kita, akhlak tak? Dia berakhlak tak? Jangan sampai nenang enggak melulu. Anak kita tuh lihat antara maghrib dan isyaknya, jaga. Itu akhlak. Atau anak kita ini kira-kira di bulan suci Ramadan dia makan es gak di luar? Hatta tuh anak kecil dia jaga. Kita jalankan akhlak. Nah, benar, kamu masih usia 4 tahun, 5 tahun. Tapi jangan makan es di luar, di dalam. Gitu lihat. Itu kita mengajarkan akhlak. Padahal secara hukum boleh anak 4 tahun, 5 tahun dia makan es di luar, boleh enggak? Boleh. Tetapi akhlak kita sebagai pecinta baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan istri-istriku apa semuanya, tetangga jaga. Tetangga marah-marah mulu, diam. Akhlak tuh lihat. Udah diam. Ini orang begini udah diam, bismillah. Gitu. Akhlak. Gitu. Kenapa? Idza la yatahaqqaqu lahu al-ittiba'u li nabiyhi wal indiwa'i tahta rayati mabda'ihi hatta yatimma ittisafuhu wa tahaqququhu. Karena tidak bakal mungkin bisa merealisasikan akhlak tersebut mengikuti nabinya dan berada di bawah panji nabinya itu sebelum dia menyempurnakan akhlak. Enggak bisa. Kita berada di bawah kekuatan Nabi Muhammad. Oh, kita ini pecinta Nabi Muhammad, tapi enggak punya akhlak. Kok pecinta enggak punya akhlak? Kadang dia lupa, dia mengatakan nabi, tapi nabi jelekin orang enggak? Ente jelekin orang. Tapi nabi menghasut orang enggak? Ente menghasut orang. Tapi nabi membuat gundah enggak di dalam satu masyarakat? Ente membuat gundah. Astagfirullahaladzim. Sebelum kita meresapi tentang akhlak, kita ikuti akhlak Nabi Muhammad. Hatta yatimmat tisafu, sebelum dia menyempurnakan sifatnya, sifat akhlaknya Nabi Muhammad. Karena orang yang berakhlak adalah orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad, bukan akhlak yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam satu bacaan iswatun hasanah. Sebagaimana tadi juga innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, ada bacaan liutammima dalam satu riwayat liutammima shalihal akhlak. Liutammima shalihal akhlak, walaupun lafaznya itu semuanya dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jemaah, jadi ini semakin kita baca tentang khuluquna, bagaimana kita bisa meresapi akhlak kita ini. Akhlak paling dasar. Gak bisa kita berada di bawah panjinya Nabi sebelum kita menyempurnakan tuh lihat. Bukan berakhlak, menyempurnakan. Beda. Kalau berakhlak dan menyempurnakan beda. Kalau berakhlak dia cuma sekedar berakhlak saja, masih banyak kekurangan. Tapi kalau dia menyempurnakan akhlaknya. Bagaimana kalau misalnya dia makan, jangan membaca alhamdulillah. Kalau orang lagi pada makan. Orang lagi pada makan dia bilang alhamdulillah. Enggak berakhlak tuh. Paham? Ada orang lagi buka puasa, lagi asik-asiknya di nampan. Kemudian ada seorang bilang alhamdulillah. Kalau disebut alhamdulillah kan batasan akhir. Berarti udah di end makan udah. Allahu Akbar. Orang lagi asik-asik makan udah di end makan. Enggak berakhlak. Kelihatannya sih enak alhamdulillah, tapi tidak berakhlak. Kenapa? Tidak ada ilmu. Karena akhlak itu harus didasarkan dengan sebuah keilmuan, dan ilmu itu harus terlagi musyafahah dengan mereka para ulama-ulama yang memang pada bidangnya. Banyak ulama memang menguasai ini dan itu. Tapi memang ada ulama-ulama yang memang betul-betul membidanginya. Dia betul-betul menguasai tentang ilmu tersebut. Ambil dari mereka. Itulah yang namanya sanad. Laulal isnad lagala man syaa ma syaa. Wa tahagguhu dan merealisasikannya. Merealisasikan, mewujudkan akhlak. Bagaimana pakaian kita, bagaimana ucapan kita, bagaimana makan kita, anak dan istri kita. Istri ini misal
Bu, ya Allah, jangan pakai pakaian begitu dong. Jilbab yang gedean dikit. Kalau enggak tuh kelihatan. Udah tutup Pak, udah enggak kelihatan. Masih kelihatan, masih bebayang tuh lihat. Akhlak. Tuh istri mau keluar kemana-mana pakai bedak, bedaknya Masya Allah. Sama Masya Allah, ntar dulu, masuk dulu. Hapus. Saya udah berbedak Pak, iya hapus. Itu akhlak. Akhlak. Jangan biarkan istri kita keluar dalam berdandan. Apalagi memperlihatkan dandanannya itu untuk orang lain. Jangan. Bermerah-merahnya, apalagi wangi-wanginya, jangan. Ntar dulu. Hapus. Apa namanya ini? Ripen. Stip. Ya, stick. Ya. Karena saya nanya di kelompok yang usianya cukup mandiri itu lipen. Kalau yang kira-kira usia 10-20 tahun itu stick. Ya udah lipen stick itu dia. Jadi sempurna. Mengambil dari dua pendapat. Itu. Tar dulu, jangan kemana-mana. Tutupin. Oh, lap tuh lipen sticknya lap. Ini ya Allah menor banget. Enggak, lap. Tuh akhlak. Istri kemudian anak, ya Allah pakai celana pendek, ntar dulu jangan. Emang mau Bapak diadab? Emang mau nanti Nabi Muhammad marah sama kita? Jangan. Pulang. Kemana emang Pak? Udah ganti itu pakaian, nggak pantas. Kita kan muslim nak. Ramadan. Masa Ramadan masih begini-begini juga? Tapi kan boleh kan Pak? Ntar. Masa pakai pakaian terlalu cekak? Cekak artinya terlalu apa? Terlalu ketat. Ntar dulu, jangan. Itu akhlak namanya. Akhlak. Bagaimana kita bisa menjadikan tuh keluarga kita berakhlak? Gitu. Bima bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-itmami, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Tadi diucapkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari lafaz Al-Imam Ahmad bin Hanbal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Dalam satu bacaan, dalam satu riwayat maksud saya innama bu'itsu liutammima shalihal akhlak. Innaha la sasurugina. Kesempurnaan akhlak itu adalah pangkal atau dasar ketinggian kita sebagai seorang mukmin. Kita seorang mukmin dilihat dari akhlaknya, bukan dari yang lain. Zaman-zaman dulu kita lihat dalam sejarah berapa banyak mereka orang-orang kafir masuk Islam lantaran akhlaknya kaum muslimin. Kita lihat dengan sejarah yang ada. Betapa kaum muslimin, Masya Allah, minum aja nggak mau berdiri, duduk. Sudah duduk, dia pakai tangan kanan, nggak mau dengan tangan kirinya. Akhlak. Ini kita lihat ada penceramah minum sambil berdiri. Waduh. Kemudian dia praktekin lagi. Glak. Allahu Akbar. Jangan. Anak kecil aja kita arahin. Nah, jangan makan es diri, duduk. Nah, jangan minum diri, duduk. Nah, jangan makan diri, duduk. Itu akhlak. Akhlak dan akhlak. Nah, kalau lagi makan jangan makan yang jauh dong. Yang dekat dari kita, udah. Yang dekat dari kita cuma sekedar kerupuk dan sambal, udah jatah kita. Yang lain tuh daging, udah emang udah jatahnya. Nah, teman kita yang dari sebelah sana dia mempunyai akhlak, akhirnya dagingnya ditaruh di tengah lagi. Sama-sama berakhlak. Akhirnya mendapatkan tuh. Jadi orang yang udah kedapatan daging dalam satu nampan, di sini nih misalnya tempat saya, dagingnya saya arahin di tengah lagi. Kalau di saya berarti, wah saya doang yang kebagian. Ini kesian kerupuk doang. Ini kesian ini sambal doang. Bagaimana saya harus berakhlak? Saya taruh di sini tengah. Makan juga ada akhlaknya jamaah. Jangan makan di tempat orang lain. Di hadapan orang lain, udah bagian kita ini, bagian kita. Gitu. Ibarat kalau misalnya dalam keadaan sedekahan kita ya emang udah dapat keripik di depan kita, udah bismillah.
Tempat orang lain ada buah, bahkan ada durian, udah emang nasibnya dia. Nasibnya dia udah, betul nggak? Itu akhlak, jangan pindah-pindah udah. Ini kalau misalnya lagi ada maulidan, waduh berkatnya gede sebelah sana, di sini kecil. Pindah dah, pindah. Ketika ya Nabi salam alaika, dia pindah ke sana, waduh, dapat berkat yang gedean, benar. Tapi kan nggak berakhlak. Betul nggak? Kita disuruh berakhlak, berakhlak, berakhlak. Kan sah-sah juga. Benar kan, Allah Maha tahu. Ini Nabi Muhammad SAW mempunyai akhlak ngajarin kita agar kita betul-betul berakhlak. Apapun keadaannya tetap berakhlak kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa imadun nahdatina, dan kesempurnaan akhlak itu adalah pangkal dasar pergerakan kita. Imad, as-salatu imaduddin, itu kan? Jadi nahdah, kalau kita bahas tentang nahdlatul ulama, pergerakan ulama itu, ini pergerakan kita. Pergerakan kita kaum muslimin adalah akhlak. Akhlak, 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 akhlak lagi. Semuanya dengan akhlak, semuanya dengan tinjauan akhlak. Kalau kira-kira tuh dia berbicara melanggar akhlak, dia nggak mau berbicara. Dia mau bertingkah laku, dia sendiri bingung nih. Ini ada akhlaknya enggak? Dia nggak mau bertingkah laku. Enggak, semuanya harus disesuaikan tentang akhlak. Berarti harus banyak ngaji. Semakin kita buka wacana kita dalam majelis, kita belajar dengan mereka para ulama-ulama saleh, semakin kita tahu tentang akhlaknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat fainuhum wa dhahabat akhlaquhum dhahabu. Pujangga besar Ahmad Chowgi, beliau berkata, ini seorang pujangga luar biasa, Masya Allah. Ada ulama di Indonesia, beliau ulama pula, memang pujangga pula, Buya Hamka namanya. Kita asik bacanya. Ya. Bacaan apapun yang beliau karang asik kita baca. Ada daya tersendiri. Padahal di situ cuma sekedar roman. Tetapi roman di balik lindungan Ka'bah asik, Masya Allah. Tenggelamnya kapal Van der Wijk, nikmat. Atau apa namanya, banyak luar biasa. Gitu. Walaupun kelihatan dulu yang diungkapkan oleh Buya Hamka masuk cuma sekedar di Panji Mas atau Panji Masyarakat. Tapi ketika kita baca nggak pernah ada bosan-bosannya. Kenapa? Ada daya tarik dalam bahasa. Nah perlu tuh kita belajar. Kedewasaan tentang berbahasa. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi, belajar. Kalau kita orang Indonesia berarti kita belajar bahasa Arab juga dan belajar bahasa Indonesia juga. Bagaimana mungkin kita mempunyai bahasa yang indah tanpa kita mempelajari bahasa Arab dan bahasa Indonesia? Kita kombinasikan. Belajar lagi, ada sebuah kenikmatan. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Man ta'allama al-arabiyyah safat qalbuh." Barang siapa yang mempelajari bahasa Arab, hatinya itu suci. Belajar bahasa Arab. Misalnya, "Ya Zaidun marartu bi Zaidin." Gitu. Atau ada contoh, "Ya Umar marartu bi Umar." Kemudian darabtu Umar, Masya Allah. Ada dulu masih lagi belajar nahwu. Dulu saya belajar nahwu di Hadramaut, Habib Umar sendiri yang lagi ngajar, yang ngajar. Ada contoh, kasih contoh, fi'il fa'il maf'ulun bih. Darabtu Umar, astagfirullahaladzim, kesian amat Umar dipukul. Tahu gak artinya? Darabtu Umar, daraba fi'il madin mabniun 'alal fath. Darabtu itu fa'ilan marfu'un 'alamatuhu itu. Kemudian Umar maf'ulun bih wa 'alamatuhu wa 'alamatun terus ditafsirkan. Tapi kesian dong Umar. Kenapa dipukul mulu? Enggak ada yang mukul Umar. Itu ente bilang darabtu Umar. Oh iya baru paham. Kan kebanyakan kita kalau belajar nahwu begitu kan? Ja'a Zaidun marartu bi Zaidin, darabtu Zaidan, masyaallah. Mau mukul mulu, doroba.
Daraba, daraba, darabu, darabat, darabata, darabna, darabta, darabta, darabtum, darabtun, darabtuman, darabtunna, darabtu, darabna. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, ana adribu, nahnu nadribu. Gitu. Daraba yadribu darban, wa daribun, wa dzaka madrubun, yudrib, wa tadrib, madrubun, madrubun, min darabun. Gitu. Satu kata banyak rangkanya. Gitu. Itu kalau pecinta bahasa. Jadi orang kalau belajar bahasa, safat qalbu, hatinya bersih. Karena orang belajar bahasa itu penuh dengan ketelitian, sabar. Dan ada satu kenikmatan. Makanya orang kalau belajar bahasa Arab nanti pada akhirnya dia memahami bahasa Al-Qur'anul Karim. Ketika dia membaca, kalau dia ada keilmuan tersendiri dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Orang baca Yasin biasa-biasa aja. Yasin. Hatta dia baca 40 kali atau 41 Yasin. Orang baca 41 Yasin, tapi dia baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Penuh dengan tadabbur. Penuh dengan penghayatan. Kenapa? Ada ilmu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh, dia bahas tentang nahwu surahnya, tentang balaghahnya, tentang keindahan bahasanya. Atau dia bahas wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. La semuanya semuanya. Wal sawfa yu'tika rabbuka Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wal sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Itu semuanya semuanya. Indah itu bahasa. Sangat-sangat indah. Atau bahasa yang kelihatan kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tetap ar semuanya. Indah. Itu baru kita lihat Allah, apalagi kita mempelajarinya. Makanya wajar orang yang mempelajari bahasa Arab hatinya suci. Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar, bahkan satu waktu di bulan suci Ramadan yang beliau bahas bahasa Arab. Ngaji sama murid-muridnya di bulan suci Ramadan tentang bahasa Arab. Ya Imam, enaknya nih kalau misalnya bulan suci Ramadan kita bahas tentang sirah para wali, para ulama. Kenapa pakai bahasa Arab? Tapi setelah itu Al-Imam Ali Habsyi membuka wacana bahasa Arab, Masya Allah terbuka. Keilmuan yang sangat tinggi, plak terbuka, Masya Allah. Itulah wahana jamaah sekalian. Jangan sampai kita membenci Arab, bahasanya, orangnya, semuanya jangan. Bughdul Arab nifaq, benci kepada orang Arab munafik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang Arab kafir. Sama membunuh bahasa Arab juga kafir. Artinya membunuh bahasa Arab, ngapain sih nak? Pakai belajar bahasa Arab segala. Inggris dong nih. Portugal dong nih. Apa namanya lagi? Atau ilmu ini ya, belajar ini ntar dulu bahasa Arab belakangan. Itu namanya membunuh bahasa Arab. Hati-hati. Membunuh anak-anak kita, dibunuh karakternya untuk tidak mau mempelajari bahasa Arab. Kalau untuk mempelajari bahasa Arab katanya untuk jadi ustaz. Ustaznya juga ustaz tahlilan. Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paling dapat 100, 200 benar-benar. Orang tua enggak boleh ngomong gitu dong. Enggak boleh ngomong gitu. Emang ente mau jadi apa? Belajar bahasa Arab? Menjadi tukang tahlil? Mau jadi tukang apa lagi? Mandiin jenazah? Mau jadi apa lagi? Ngawinin orang? Ya Allah. Benar-benar tuh bahasa Arab, bahasanya Allah. Astagfirullah, enggak tahu tentang keagungan bahasa Arab. Ini nih hati-hati, ini membunuh karakter. Membunuh karakter itu bukan akhlak seorang muslim. Dia muslim, tetapi lebih dia dahulukan bahasa Inggris daripada bahasa Arab. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi di mana dan di mana? Anaknya udah harus belajar bahasa sampai setinggi-tingginya. Nggak bisa di Jakarta. Taruh di tempat Jawa tuh ada di Jawa, di mana satu kampung semuanya orang pada berbahasa Inggris semuanya. Tapi giliran bahasa Arab. Bahkan terkadang kalau misalnya tuh anak kursus,
Udah belum bayar, udah bayaran belum kursus? Belum. Plek. TPA. Kesian. Guru TPA. Ramadan boro-boro dikasih sirop. Boro-boro dikasih sirop. Musibah. Musibah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak punya akhlak. Yang seperti muslim, saya puasa. Saya enggak bicara masalah puasa, tidak punya akhlak. Merendahkan bahasa Arab. Otomatis merendahkan pengajian. Merendahkan ini dan itu. Kalau misalnya dia nonton, nonton tuh kalau di apa saya enggak ngerti. Namanya lupa saya. Konser kali ya. Ada yang berjuta-juta. Ingat juga lagi. Udah lupa dia ingat. Gitu. 5 jutaan, 10 juta. Dia bela-bela. Benar-benar. Bagaimana nasib majelis alim? Bagaimana nasib majelis alim? Jamaah? Bagaimana? Ini tidak berakhlak. Jadi itu akhlak bukan cuma sekedar dibahas bagaimana caranya ngomong, caranya berakhlak. Pandangan Habib Umar sangat luar biasa dalam. Wa innamal umamul akhlaqu ma bagiyat. Dikatakan oleh Imam Ahmad Chaugi. Ini Habib Umar menukil dari ucapan beliau. Hanya saja yang disebut dengan akhlak, hanya saja yang disebut dengan umat selagi dia mempunyai akhlak. Umat dia punya akhlak. Kalau disebut dengan umat muslim berarti dia punya akhlak. Jaga omongan, jaga penampilan, jaga perbuatan, jaga. Jadi seseorang itu disebut seseorang karena dia punya akhlak. Dia disebut muslim karena dia berakhlak. Dia disebut dengan beriman karena dia berakhlak. Finuhum zahabat akhlaquhum zahabu. Kalau akhlaknya sudah tiada, mereka tidak dianggap sebagai komunitas muslim. Enggak dianggap. Akhlaknya apaan tuh dia? Astagfirullahaladzim. Tuh lihat. Jalan begitu aja. Padahal ada orang kanan dan kiri, enggak ada ucapan salam. Tuh lihat. Kan berakhlak. Assalamualaikum. Pak, misi apa? Itu kan akhlak. Apakah kita udah jadi ulama besar? Udah jadi profesor besar? Orang besar? Pejabat besar? Kalau kita jalan nggak pakai assalamualaikum, astagfirullah, nggak berakhlak namanya. Hatta dia, masya Allah, kedudukannya tinggi di dunia. Tapi kalau dia naik mobil, naik motor, misalnya, apalagi masuk gang kecil, boro-boro dia negor assalamualaikum, bahkan dia langsung aja, kayak kedebong jenazah, kedebong hanyut. Kalau kedebong hanyut masih mending, kedebong jenazah. Di mana orang takut. Udah gitu kedebong jenazah ditaruh di pinggir kali. Orang mau sholat subuh ngelewatin pinggir kali, enggak jadi. Gara-gara ngelihat kedebong jenazah. Padahal emang kenapa sama kedebong jenazah? Jamaah. Kenapa emang? Bagusnya orang meninggal dunia di atas pangkuan. Di atas pangkuan, bukan di atas kedebong jenazah. Makanya bagus tuh. Pelajaran dari Muhammad Hafid. Muhammad siapa? Muhammad Hafid itu. Al-Kemayorani kalau lagi memandikan jenazah enggak di atas kedebong, tapi di atas apa? Di atas paha. Di atas paha. Itu bagus banget, masya Allah. Itu akhlak. Di pangku. Orang meninggal ditaruh di atas kedebong. Sampai orang Betawi bilang, ente nggak berakhlak banget, bapak ente ditaruh di atas kedebong tuh. Jenazah di atas bale yang udah banyak gatal-gatalnya badannya. Bangsat, jangan dong. Jenazah di atas tempat tidur. Tempat tidur yang biasa, iya itu taruh di situ. Pakai bantalnya, ngapa jadi jenazah ditaruh di bawah? Nggak berakhlak tuh lihat. Sampai seperti itu. Paham gak jemaah? Ini ada orang baru meninggal dunia langsung ditaruh di bawah. Mungkin tuh jenazah kalau misalnya dia masih masuk angin di situ.
Andaikan masih masuk angin, dimasuk angin di situ, di bawah, la ilaha illallah. Kasih, apa namanya kalau tempat tidur bagusan dikit? Tempat tidur. Dipan yang bagusan dikit. Itu taruh di atas dipan, di atas tempat tidur yang biasa. Di mana dia dengan istrinya, di situ. Tempat tidur. Takut apanya ente? Warisan suami ente demen banget. Warisan bapak ente demen banget. Kenapa giliran tempat tidur ente dipakai sama bapak ente yang udah meninggal dunia enggak mau? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Enggak berakhlak jadi. Enggak berakhlak. Kelihatan menurut kita biasa-biasa aja, betul gak? Orang dimandiin di atas apa namanya? Tadi apa namanya? Pisang, kedebong pisang. Hal yang biasa. Ente mau gak meninggal ditaruh di atas kedebong pisang? Mau gak? Enggak mau, ya udah. Titik kalau dibilang kayak gitu. Ente mau gak ketika dimandiin di atas kedebong pisang? Enggak, kan punya anak. Iya, udah anak kita yang mandi. Itu akhlak jemaah. Akhlak terakhir kita untuk kedua orang tua kita atau guru-guru kita atau handai taulan kita. Jama'atu hadhil akhlaqal karimata. Aku kumpulkan, aku himpun akhlak yang mulia ini. Wa syama'ilal 'azimata. Sejarah yang agung ini saridan itu sarad, artinya ringkasan saja. Enggak menyeluruh. Litakuna tadhkiratan, ini tujuannya untuk memberikan peringatan kepada kita. Bima yajibu an nutaliba bihi anfusana. Yang kewajiban kita untuk mengoreksi diri kita. Wa najtami'a alaih, dan untuk kita himpunkan. Wa nata'ahada 'ala al-amal bih. Dan kita berjanji dengan diri kita untuk mengamalkan akhlak ini. Bismillah jamaah. Yang ada di masjid ini dan para pendengar yang mendengarkan ini dan semuanya yang ada di media sosial, siaran langsung kah atau tidak, niat kita untuk bisa mengamalkan akhlak Nabi Muhammad. Amin. Niat untuk mengamalkan akhlak. Kenapa? Kita niat mengamalkan akhlak yang andaikan tuh Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan orang meninggal dunia dalam keadaan suul khatimah, gara-gara dia niat untuk memperbaiki akhlak, dirubah menjadi husnul khatimah. Akhlak siapa? Akhlak kekasihnya Allah. Namanya Nabi Muhammad. Mulai kita berakhlak sedikit demi sedikit memang. Karena tidak ada orang langsung jadi alim dan saleh. Kecuali ada beberapa orang, ada memang disembur jadi wali. Didoain jadi wali. Ada yang model kayak gitu. Tapi kan min andari nadir dalam bahasa Arab. Jarang. Syekh Abu Bakar bin Salim dalam satu waktu ada orang Arab Baduy ngelewatin beliau. Beliau lagi doa. Kemudian tuh orang Arab Baduy ngelewatin syajarah, ngelewatin pohon. Sebelumnya Baduy ngelewatin pohon udah jadi wali min auliyaillah. Gara-gara doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi kan jarang. Jarang enggak? Orang Baduy kencing di apa namanya? Di kain. Tapi dia mau ketemu Imam Ali Habsyi di musim dingin. Tuh Baduy datang ke masjid, orang-orang dibaca Hizbul Quran, ada yang hafal, bacaannya hebat. Nanti ngapain mau ketemu Habib Ali? Ente aja masih kencing. Aduh, mulutnya kasar, dia punya mulut. Baca Quran, tapi mulutnya kasar. Gak berakhlak tuh lihat. Baca Quran, padahal tuh Masya Allah jam 2 dini hari udah bangun. Harusnya kan akhlaknya lebih romantis daripada tuh Arab Baduy. Harusnya akhlaknya sempurna daripada tuh Arab Baduy. Enggak juga. Enggak bagus. Quran ya dia baca tapi enggak punya akhlak. Nanti mau ngapain ketemu Habib Ali Habsyi? Mau ngapain? Mau ketemu dia kencing. Namanya Arab Baduy kan enggak tahu tentang hukum, biarkan. Orang yang enggak tahu tentang hukum, kewajiban kita yang memberitahu. Bukan malah dijelek-jelekin. Apalagi dijelek-jelekin depan orang. Mahal itu Arab Baduy. Kan dia juga kan manusia. Udah kalau begitu jadinya, arahin mana rumah Habib Ali Habsyi. No, sono, wudu. Dengan gaya bahasa kayak gitu. No, sono, no rumah Habib Ali. Ntar juga dia keluar. Keluar tuh Habib Ali Habsyi.
Di musim dingin beliau pakai gamis, pakai jubah ditutup sebagaimana layaknya. Ditutup karena memang lagi musim dingin, mukanya beliau tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat, bagaimana kabarnya? Arab Baduy seketika yang tadinya Baduy langsung menjadi masyarakat Madani. Berakhlak. Tak, 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 tak. Jadi wali. Muhammad mau ketemu saya. Saya cuma mengambil berkat, nggak ngapa-ngapa. Saya nggak tahu apa-apa. Murid-murid antum pada alim, pintar. Aku mau ketemu dan aku mau melihat muka engkau. Jadi wali. Dipegang sama Habib Ali Habsyi. Man huwa ya Habib? Siapa dia Habib? Hulladzi ja'a ilaikum. Ini yang datang tadi, yang Arab Baduy. Arab Baduy, Habib? Iya. Kirain ulama mana? Sekejap. Coba ente yang ngaji sama ana baik sangka. Berakhlak. Ente udah bakal dapet tuh kewalian yang sebagaimana dia dapat. Atau bahkan lebih tinggi. Ente cuma dekat, tetapi jauh dari hati anda. Ente yang ngaji, tetapi hati ente jauh dari anda. Bagaimana mau dapat ilmu? Tapi orang baru ketika itu datang ke Habib Ali Habsyi, tapi ikhlas, khusyuk, jadi wali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhlaknya Habib Ali Habsyi dan juga akhlaknya Baduy. Baduy begitu-begitu punya akhlak. Ya kan? Orang yang di masjid nggak punya akhlak. Hatta di depannya adalah Al-Quranul Karim, Hizbul Quran, tapi ngomongnya ini perhatian besar buat kita. Betapa pentingnya akhlak. Jaga akhlak. Bisa jadi orang baru ngaji, dia jadi alim. Dan berapa banyak orang ngaji puluhan tahun di pesantren nggak alim alim. Nggak punya akhlak dia sama gurunya. Nggak mengabdi sama gurunya. Padahal dikatakan oleh mereka para ulama, man khadam gadam. Barang siapa yang mengabdi dia bakal tampil. Pasti. Nggak cepat, lambat. Nggak lambat, cepat. Udah diantar itu dua. Akhlak. Lihat Habib Umar. Beliau bawa sendal gurunya. Padahal beliau sudah terkenal ke seluruh dunia. Seluruh dunia ini siapa yang tidak kenal Habib Umar? Beliau bawa, beliau tenteng sendal gurunya. Beliau minta disuapin sama gurunya. Umar, itu Habib besar. Nanti Masya Allah, apa semuanya. Nah ya Habib lah. Ana Umar, ana murid engkau. Ana Umar, ana tilmidak. Aku murid engkau. Suapin ya Habib. Suapin. Ambil berkah dari tangan gurunya. Habib Umar udah sangat terkenal dan gurunya tahu. Di antaranya Al-Habib Sa'ad Al-Idrus. Allahu Akbar. Habib Umar hafal lewat tangan beliau, hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran lewat tangan beliau. Kemudian terus berkembang menjadi alim besar. Sampai gurunya tahu bahwa Habib Umar alim besar dan bahkan di seluruh dunia ini. Tetap beliau datang di rumah gurunya, beliau enggak berani natap, minta doa. Duduk minta doa. Dan banyak saya lihat betapa mulia akhlak saya punya guru. Ngaji. Bahkan terkadang murid-murid Habib Umar itu di depan, beliau di belakang. Ngaji. Seperti ini sekarang nih ngaji. Itu Habib Umar di belakang. Contoh, bukan artinya naudzubillah min dzalik. Ini saya tidak. Contoh, beliau di belakang. Padahal di depannya itu murid-muridnya beliau. Seringkali ketika saya lagi hadir di majelis As-Surur, di majelisnya Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin Al-Akbar, Ainul Tarim. Saya di depan. Karena datang duluan, depan. Tahu-tahu di belakang saya Habib Umar. La ilaha illallah. Saya mundur, ada gerakan.
Jangan mundur. Berarti kan tanda. Perintah dari guru saya. Saya enggak mundur. La ilaha illallah belakang guru saya. Gitu. Kalau dalam istilah kita, mundur kena apa? Ya itu dia. Depan guru kita, kena. Belakang guru kita, kena. La ilaha illallah. Maju kena, mundur kena. Tapi ingat, ini dalam disiplin tarim. Bukan maju kena, mundur kena dalam disiplin Indonesia. Itu ketawa nanti. Maju kena, mundur, kena. Ketawa dah. Ini tarim lagi ditarim. Masya Allah. Tuh lihat akhlak. Ya akhlak. Ini baru ketemu sama guru kita yang di sekolah udah nggak mau cium tangan. Allah Akbar. Bro, sehat bro. Oh, itu guru ente. Ente panggil bro. Astagfirullah. Oh kan saya udah jadi alim, udah pintar, saya profesor, saya pejabat. Gimana sehat? Sehat bro, sehat. Gimana sehat? Oh ini guru ente. Walaupun tuh dia nggak sehebat ente, tapi ente hebat kan gara-gara dia. Guru memang bisa jadi nggak jadi hebat, tetapi murid hebat kan gara-gara si guru. Mana akhlak kita? Mana akhlak kita? Jamaah, jamaah, mana akhlak kita? Baru jadi ulama sedikit enggak mau cium tangan sama guru? La ilaha illallah. Baru naik di atas mimbar sebagai khatib enggak mau cium tangan sama guru SD-nya, enggak mau cium tangan sama guru sanawiyahnya, apalagi sih sama guru apa ya yang lebih ini lagi, guru apa sebelum TK? Apa? PAUD. Itu mah guru PAUD. Saya cuma diajarin nyanyi. Bukan masalah nyanyi, itu guru. Kan saya cuma diajarin nyanyi sama dia. Bukan masalah nyanyi. Itu guru ente. Kan kita terkadang kalau misalnya anak mau cium tangan sama guru aja, sama kiai, sama habib. Itu kan guru matematik anak. Cuma permasalahan itu guru ente gak? Guru. Tapi guru matematik bukan masalah matematik. Itu guru ente gak? Kan itu guru fisika, kimia, masa, atau guru olahraga. Setiap hari main bola mulu. Gitu, misal, biarin, itu guru ente gak? Iya, kan guru gak ada bekasnya, cium tangan. Tuh lihat. Atau guru olahraga, atau guru fisika, kimia, atau berapa banyak orang belajar matematika cabut gara-gara matematika nih. Siapa? Matematika pulang, wah gitu. Tetap itu guru ente permasalahannya. Allahu Akbar. Wa kullu khuluqin min hadhil akhlaqi. Setiap akhlak ini lahu syarhun yatulu. Ini ada penjelasan yang sangat panjang kata Abi Umar. Ini kan karya beliau yang pertama. Ingat. Ini karya beliau yang pertama di usia 17-18 tahunan. Ada kelanjutannya. Nanti dalam kitab berikutnya nanti ada kelanjutannya. Mudah-mudahan nanti kita panjang umur, sehat walafiat. Di tahun-tahun depan kita membahas pula, insyaallah. Tapi jangan mempelajari itu dulu sebelum khatam ini. Wa warada fil hadzi alaihi ayatun wa ahaditsun karimatun. Dan ada dalam anjuran di sini terdapat ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mulia. Innama qasadna hahuna. Hanya saja kami maksudkan di sini. Kama gulna, sebagaimana kami katakan at-tadhkirata. Sebagaimana yang telah kami katakan ini untuk peringatan. Wa asa wa la'alla an tahina fursatun fil mustaqbali lil kalami 'ala kulli wahidin minha. Insyaallah ada kesempatan di waktu yang akan datang untuk kita memperpanjang kitab ini. Terbukti. Sekarang setelah 40 tahun, kalau tadi Pak RW bertanya kepada saya, Habib Umar punya berapa karya? Saya jawab antara 40 karya. 40 karya aja mah. Di mana beliau sibuk luar biasa. Karya tulisan. Memang awal kecil, tapi berikutnya Masya Allah. Sampai sekarang beliau masih tetap dalam kitab Ghabasun Nuril Mubin, ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Masih tetap. Dan beliau ajarkan, beliau ringkas lagi, beliau tulis lagi, kemudian beliau ajarkan. Tuh lihat. Artinya ketika
ada seseorang mengarang kitab mempertahankan argumennya. Mempertahankan argumen, dan semuanya para pengarang kitab mempertahankan argumennya otomatis, karena harus didasari dengan berbagai macam dalil yang kuat. Terbukti 40 tahun setelah beliau membuat karya ini udah bisa 40 karya, dan karyanya itu besar-besar jemaah. Kitab Ad-Diya'ul Lami yang kita baca, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi alhamdulillahilladzi hadana bi'amdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Itu perjalanan dari Sewun ke Tarim. Perjalanan setengah jam beliau naik mobil, beliau mengarang kitab Diya'ul Lami sampai akhir. Kita perjalanan 5 jam. Boro-boro membuat karya, baca kitabnya enggak, baca Qurannya enggak. Di pesawat atau di apa namanya? Di Allahu Akbar yang panjang-panjang. Di kereta atau di mobil dan sebagainya. Lama banget dari Jakarta ke Jawa Timur naik pesawat. Wala Quran, wala hadis, wala zikir, wala semuanya. Boro-boro sih nulis. Yang ada tidur, melihat pemandangan. Kayak baru ketemu sawah aja. Waduh, benar. Tapi lihat ulama tuh, setengah jamnya ngarang kitab Ad-Diya'ul Lami dari awal sampai akhir, sampai doa. Walaqad ashartu li naziman awsafihi tahil quluba wa tu'ahijul asjana. Semuanya dengan bait syair yang sangat indah. Setengah jam. Kita, Allah Akbar. Itu kalau dikatakan oleh Muallim Syafi'i Azami, orang-orang model seperti itu min barakatil waqt, keberkahan waktunya. Waktunya berkah. Waktunya berkah, Masya Allah. Bayangkan, 3 hari baru tidur. Tidur baru sejam dalam 3 hari. Ya Allah. Kita 3 hari baru tidur, qadanya 3 bulan kita. Betul gak? Sakit langsung 3 hari 3 malam gak tidur. Qadanya 1 minggu enggak bangun lah salat maghrib isya subuh. Kenapa? Qada tidur tuh. Itu 3 hari enggak tidur. Beliau 3 hari enggak tidur, baru tidur 1 jam dalam 3 hari. Satu waktu udah 3 hari 3 malam enggak tidur. Bangun malam, maksud bangun malam menghidupkan malam, tahajud. Sujud, lama banget sujud. Dipegang sama istrinya, tidur rupanya. Mau Babah Nur, istri beliau. Ini cerita dari Babah Nur sendiri. Suamiku sangat indah. Ketika aku melihat beliau seakan Rasulullah, aku lihat. Ada di antara kita sujud tidur? Jamaah? Ada? 3 hari 3 malam kita enggak tidur. Ngaji, dakwah, ngaji, dakwah. Giliran lagi tahajud ketiduran. Akhlak Habib Umar. Saya ngaji masih tahu dasarnya Habib Umar, dakwahnya Habib Umar. Saya masih ngaji sama beliau. Ibarat tuh Habib Umar masih jadi ustadz kampung. Saya ngaji sama beliau, diibaratkan tuh Habib Umar masih jadi ustadz kampung. Atau ustadz mulai naik dikit dah di perkotaan. Sekarang mendunia. Padahal baru 25 tahunan. Zaman dimana saya baru belajar dengan beliau, dengan zaman sekarang ini. Berkah gak jamaah? Berkah jamaah mendunia. Allahu Akbar. Akhlak rupa-rupanya. Didahulukan semuanya adalah akhlak. Wal muslimun al-ana hawaj. Kaum muslimin sekarang lebih butuh,
ma yakununa ba'da tathbiti aqaidihim. Setelah memperkuat akidah, jadi akidah tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kalau misalnya setelah doa talqin. Maksud saya selesai acara, apapun selesai acara ada talqin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Itu untuk menguatkan akidah jemaah. Kok doa kayak begitu? Kita nggak tahu. Itu untuk menguatkan akidah. Kenapa ditaruh di akhir? Karena memang berpapasan ketika itu sebelum doa. Jadi orang kaum muslimin setelah memperkuat akidah, ialah tamassuki bihadil akhlak, kemudian memperpegang teguh kepada akhlak yang mulia ini. Bihadzal akhlaqil karimati, dengan akhlak yang mulia ini, wal qiyami, dan untuk menjalankan wal muthulil ulya, dan akhlak luhur ini, allati hiya min ummahati asbabu tathbitil aqidah. Ayullah. Dan bahkan ketika berakhlak itu adalah sebab untuk memperkuat akidah. Kita punya akhlak sana dan di sini, akidah kita kuat. Lantaran kita punya akhlak. Orang kalau ngaji dia pasti berbakti kepada kedua orang tua. Pasti. Orang yang takut kepada guru, orang yang berbakti kepada guru, pasti dia berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebagian orang ngaji, berbakti sama guru, tapi sama orang tua nggak berbakti, bohong. Berarti dia nggak berbakti sama guru. Dusta. Jadi setiap orang berbakti kepada guru, pasti dia berbakti kepada orang tuanya. Karena ajaran guru apa? Sembah Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Sembah Allah, berbakti kepada orang tua. Karena ada sebagian orang-orang ngaji, kelihatan nama guru, Masya Allah. Giliran nama orang tuanya tidak berbakti. Salah itu dia. Karena semakin banyak dia ngaji, semakin pasti dia berbakti kepada kedua orang tua. Pasti. Sawa'un minhum al-alim. Baik itu ulama, fi ilmih, dalam ilmunya. Ini diajarkan. Jadi seorang ulama harus punya akhlak. Kalau ulama nggak punya akhlak, cuma-cuma. Nggak ada manfaat. Tugasnya dia ngajar. Jamaah nggak diajarin akhlak. Dan ini memang jarang. Memang kebanyakan seorang guru cuma sekedar datang ngajar. Kalau guru yang lebih istimewa, dia ngajar, ngebenerin murid-muridnya akhlak. Pandangannya itu memberikan curahan untuk dekat kepada baginda Rasulullah. Itu namanya guru, dan nanti naik dalam satu murabbi. Kalau cuma sekedar guru, cuma sekedar ngajar doang, bukan murabbi namanya. Ustaz, udah ustaz ngajar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, pulang. Ngajar, bismillahirrahmanirrahim, pulang. Guru. Bukan murabbi. Kalau murabbi itu kita langsung didekatkan kepada baginda Rasulullah. Didekatkan kepada baginda Rasulullah. Bahkan tuh sang guru mendekatkan kepada baginda Rasulullah dengan cuma sekedar tatapan mukanya saja, blok, langsung dekat kepada baginda Rasulullah. Cari itu guru yang kayak gitu. Karena nggak setiap guru kayak begitu. Paham? Cari guru yang begitu. Ini bahasa Muallim Syafi'i Adami saya ngomong. Cari guru yang begitu. Karena nggak setiap guru begitu. Guru kebanyakan cuma sekedar ngajar. Oh, paling pembahasan. Tapi itu muridnya nggak didekatkan dirinya kepada Rasulullah. Yang namanya guru, murabbi, dipantau. Plak. Ya Allah, doa. Lagi ngajar dia doa. Ya Allah, deketin dia ke Rasul engkau. Ya Allah, ditarik. Ditarik semuanya. Ya Allah, ditarik ke Rasulullah. Plak. Ada sambungan dan ikatan. Tuh lihat. Guru aja nggak semuanya guru murabbi. Hatta dia alim besar. Tapi untuk naikin muridnya di sisi Rasulullah nggak bisa. Cuma dia ngasih maklumat kepada murid-muridnya saja. Bisa jadi muridnya jadi doktor, bisa jadi. Atau muridnya jadi kiai, bisa jadi. Tapi nggak dekat sama Rasulullah, tetap nggak ada manfaat.
Ngapain jadi kiai kalau nggak dekat sama Rasulullah? Ngapain jadi orang alim? Ngapain jadi orang pintar kalau nggak dekat sama Rasulullah? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Sungguh nggak ada manfaatnya. Kalau sahabat Rasulullah aja, ya Rasulullah, kalau aku masuk neraka, aku nggak ngeliat engkau. Andaikan aku masuk surga, engkau dengan mereka para nabi dan rasul, ya Rasulullah. Tuh lihat, itu sahabat. Nangis. Nggak bisa makan, nggak bisa minum, nangis. Gimana dong di surga engkau dengan para nabi? Malaikat Jibril turun. Ulaika alladziina ma'al ladziina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa husna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Oh, masyaallah. Masya Allah. Jadi ini akhlak yang paling utama ulama. Wisani'un fi sina'ati atau pekerja. Seorang pekerja bagaimana dia berakhlak? Dia jadi pejabat atau jadi yang di bawahan pejabat. Awil hakim fi hukmi atau seorang hakim dalam hukumnya. Wa tajiru fi tijarati atau seorang pedagang dalam dagangannya. Wal 'amilu fi mihnati atau seorang pekerja dalam kerjaannya. Wa kullu wahidin minhum ma'a rabbih. Setiap di antara mereka ada punya akhlak dengan Tuhannya. Wa ikhwanihi punya akhlak dengan saudaranya. Wa nafsi dan punya akhlak dengan dirinya sendiri itu. Jadi ulama berakhlak. Jangan mentang-mentang dia ulama enggak ada akhlaknya sama sekali. Salah. Justru semakin orang punya ilmu banyak semakin berakhlak. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Wa katsiran ma usibna. Ini kata Abi Umar, banyak sekali nih musibah. Bi faqdi hadzal khuluqil karimi dengan ketiadaan akhlak yang mulia ini. Bitafarrugi dengan bercerai-berai. Gara-gara partai bercerai-berai, wa ta'adi permusuhan. Majlis taklim ini dengan majlis taklim yang lain bermusuh-musuhan. Satu masyarakat dengan masyarakat berikutnya bermusuh-musuhan. Wa talama 'alaina min jarra'il bu'di. Sudah panjang rupa-rupanya. Kesulitan, kejauhan kita anhu dengan akhlak mulia tersebut ahwalan katsira akhirnya melahirkan peristiwa-peristiwa penting. Wa anta la taral an, engkau tidak melihat sekarang. Fil katsratil katsirati minna, kebanyakan orang istihanatan bil huquq. Kebanyakan orang itu menghina hak-hak kemanusiaan. Orang udah tidak kenal dengan kewajiban dia. Kewajiban dia sebagai seorang muslim, kewajiban dia sebagai seorang hamba Allah, kewajiban dia sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai murid. Dia enggak tahu kewajiban. Wa ta'assuban fil ara, merasa benar dengan pendapatnya. Banyak orang merasa pintar, merasa alim. Wa tarufan fi nufus, mengangkat dirinya, sombong pada akhirnya. Yang keempat, wa fasadan fil muamalah, rusak dalam bersosialisasi. Kebanyakan orang seperti itu dikatakan oleh Habib Umar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kita teruskan berikutnya. Kalau kita ngaji model seperti ini, insyaallah di 8 pertemuan kita khatam. Insyaallah. Gitu. Ya, khatam insyaallah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan kah? Mohon maaf agak longgaran dikit ngaji kita, agak keterusan dikit karena lagi-lagi saya ngejar target agar khatam. Tempo waktu Ustaz Abdul Aziz, kira-kira khatam enggak? Khatam insyaallah. Ya, sekarang ini kita udah sesuai target. 2 kali pertemuan udah di halaman berapa nih? Halaman berapa? Enggak ada halaman. Ada dong, masa enggak ada halaman. Keinian enggak jelas. Kalau enggak ada halaman bukan buku namanya. Enggak jelas, enggak. Halaman 9. Halaman 9 masa buku enggak ada halaman. Ada, cuma enggak jelas. Itu. Keburu insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi enggak usah takut Ustaz Abdul Aziz. Insyaallah 8 kali pertemuan kelar insyaallah. Wallahu a'lam.